Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para Bapak Ibu, ada satu ayat dalam Al-Quran yang hampir semua kita telah menghafalnya, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini di surat Al-Dzariyat ayat 56. Hidup itu untuk beribadah. Islam bertujuan untuk mentransformasikan seluruh hidup manusia menjadi beribadah. Manusia dilahirkan sebagai hamba atau abd atau kawula dalam bahasa Jawa. Ya, abdun itu hamba, kawula. Dan menyembah Sang Pencipta adalah sesuatu yang alamiah. Artinya manusia memang butuh sesembahan. Tidak sesaat pun manusia boleh meninggalkan atau tidak beribadah kepadanya. Maka seluruh rentang kehidupan manusia itu untuk pengabdian kepada Allah. Maka tidak saat pun manusia boleh meninggalkan atau tidak menyembah kepadanya. Sehingga ia harus mentaatinya, mematuhinya, tunduk kepadanya, baik dalam pikiran maupun tindakan. Pikirannya taat pada Allah, tindakannya pun juga demikian. Manusia harus selalu menyadari apa yang harus dikerjakannya dan menghindari, menjauhi, meninggalkan hal-hal yang harus dihindari dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, oleh karenanya lah manusia wajib berjalan di atas jalan yang diridainya dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya, sebagaimana ia harus menghindarkan dirinya dari kobaran api neraka. Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat nomor 6. Jamaah sekalian, hanya jika seluruh hidup kita sesuai dengan pola seperti ini, kita bisa disebut menyembah pada Allah sesuai dengan perintah yang telah Allah maktubkan dalam Al-Quran yang telah dinukilkan di atas tadi itu, yang telah disebutkan di atas tadi, dan kita telah menghafalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali agar mereka manusia dan juga bangsa jin itu beribadah kepadaku. Jamaah sekalian, ibadah tentunya ada dua cakupan yang perlu kita ketahui. Kalau kita melihat pada terma-terma di Muhammadiyah, maka ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah makhdhah atau ibadah khusus, yakni ibadah yang mana tata laksananya telah
ditentukan oleh syariat dengan dasar nas-nas baik Al-Quran dan As-Sunnah yang telah terperinci sehingga tidak memerlukan penambahan dan pengurangan. Ini yang disebut dengan ibadah mahdhah, ritual mahdhah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya yang bernuansa mahdhah. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau ibadah ammah, ibadah umum, di mana segenap perbuatan kebaikan, ketaatan, ketundukan yang punya dimensi kebaikan, kemakrufan untuk menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Dan kemudian kaifiyahnya tidak diatur secara rigid, namun secara umum ialah segenap bentuk kebaikan akan bisa menjadi bagian dari ibadah pada Allah. Termasuk pada hal ini adalah mencari nafkah untuk kehidupan, untuk mencukupi keluarga. Ini pun juga ibadah. Bahkan dikatakan, ada ungkapan yang jelas mengatakan, tolabul ma'isyati faridhatun ba'dal faridah. Mencari nafkah untuk penghidupan adalah sebuah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Ini termasuk bagian dari ibadah yang dikatakan ghairu mahdhah atau ammah. Termasuk bakti pada kedua orang tua, mendidik keluarga, baik pada tetangga, kemudian jual beli dengan cara yang jujur, hidup untuk tujuan membantu orang lain, menyiapkan perangkat-perangkat untuk meringankan beban orang lain. Ini pun bisa masuk pada ranah ibadah yang juga dipuji dalam kehidupan agama kita ini. Demikian jemaah sekalian, berkenaan dengan masalah yakni kajian tentang ibadah, semoga bisa diterima, bisa dipahami, dan menjadi sebuah pemantik kita untuk lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.